this chapter, the teacher will explain about descriptive tags. So, what's the meaning of descriptive tags? So, what is the track structure, language feature? Please check it out this video. Okay? Okay, my students, my lovely students, in this time or in this chapter, the teacher will describe about descriptive tag. So, what is the descriptive tag? Okay, in Indonesia ya, descriptive text itu artinya untuk menggambarkan dan mengungkapkan ciri-ciri orang, benda atau tempat secara umum tanpa secara umum atau sederhana tanpa adanya penelitian secara mendalam dan menyeluruh. Itu pengertiannya dalam bahasa Indonesia. Sekarang dalam bahasa Inggris. Descriptive text is a text that describing or states about people, thing, and place in generally without close researching. Itu bahasa pendeknya dari pengertian descriptive text dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Okay. So, in here the teacher will explain about generic structure. Generic structure dalam descriptive text itu ada dua struktur generiknya ya. Yang pertama ada identification, ini identification, terus yang kedua ada description. Apa sih identification dan description itu? Kita lihat. Identification itu berisi pengenalan apa atau siapa yang dideskripsikan. Maksudnya di sini ya. Nah, tadi kalau di descriptive text itu kan memperkenalkan atau mendeskripsikan orang, benda atau tempat. Nah, di identification itu berisi pengenalan dari orang, benda atau tempat itu sendiri. Or in English, identification is contains about the introduction, what or who, about the things, people or place that will be described. Itu artinya ya. Next, description. Nah, di sini description ya, deskripsi. Berisi informasi lebih lanjut terkait benda atau tempat yang dideskripsikan. Description is contains about furthermore informations about the people, things, or place that will be described. Itu artinya ya. Jadi kalau kita mau menerangkan orang, tempat, atau benda, disinilah penjelasannya lebih detail, perinciannya lebih detail. Seperti apa sih hal yang akan kita deskripsikan? Like that ya, my student. And next, unsur atau ciri kebahasaan, or in English is language feature. Kalau di kurikulumnya itu ada language feature ya. Language feature-nya itu apa aja sih? Yang pertama ada using adjective. Nah, ini menggunakan kata kerja. Terus kok nggak Pak jelasin kata kerja sih? Ya, karena ini perlu penjelasan yang detail tentang kata kerja. Jadi Bapak harus siapkan waktu khusus biar nggak nyampur-nyampur dengan descriptive text ya. Nanti Bapak akan buatkan e-module-nya ya, buku digitalnya dari dalam bentuk HTML5 ya. Next, using simple present tense, menggunakan simple present tense. Ini semua grammatically ya. Nah, di sini meskinya si penulis buku ini sebelum kita membahas tentang descriptive text, narrative text, persuasive text, kemampuan dasar anak-anak menguasai simple present tense itu perlu. Simple present tense in active and passive. Karena dasar tenses dalam bahasa Inggris itu ada 3. Simple present, simple past tense, dan simple future. Nah, untuk melangkah ke materi berikutnya, ketiga tenses ini harus dikuasai. Begitu anak kelas 1 semester 2 dan kelas 2 semester 1 sampai kelas 3, anak-anak tuh dasarnya benar-benar kuat. How to make a short paragraph, how to make a large paragraph, even how to make a oral or incidental speaking topic ya. Karena untuk membuat topik-topik incidental tentang speaking itu di sini dasarnya. Harus tiga-tiganya dikuasai. Tapi yang bikin buku nih saya juga kurang ngerti ya, kenapa harus nyemplang loncat sana loncat sini ya. Berikutnya using linking verb, menggunakan kata kerja sambung linking ya. Nanti juga ini Bapak semua akan jelaskan secara detail ya. Ditunggu saja ya.
Using clear and speech descriptions subject. Jadi dalam descriptive text itu harus menggunakan clear, jelas, and speech description, itu bahasa atau kata-kata penjelasan atau penggambaran sesuatu itu secara jelas biar orang lebih cepat mengerti. This is the purpose of language feature in descriptive text. Okay, next we continue. Okay, vocabulary ya, perbendaharaan kata. Vocabulary yang sering digunakan dalam descriptive text itu banyak ya. Oke, Bapak kasih contoh. Exciting, menyenangkan. Peaceful, damai. Ini kata-kata umum ya. Calm, tenang. Biasanya kalau orang Indonesia, calm itu berasal dari bahasa apa sih? Ternyata dari bahasa Inggris. Calm, tenang ya. Karena di bahasa Bali nggak ada bahasa kalem ya. Crowded, penuh sesak. Fascinating, itu menarik. Historic, bersejarah. Nah, kalian kalau udah SMA, biasanya SMP, SD, kalian diajak tur. Wih, tempatnya historik banget loh. Kalian nggak tahu apa sih artinya historik ini? Nyari-nyari susah ya. Ternyata artinya bersejarah. Amazing, luar biasa. Ini bisa dimainkan ke pemandangan atau karya-karya monumental ya. Bisa disebut amazing. Kalau wajahnya bisa nggak disebut amazing? Bisa, nggak jadi masalah karena sekarang sudah mengalami perluasan makna. Oke, lanjut tradisional. Tradisional sama ya. Magnificent itu luar biasa. Kalau canggih, sophisticated. Beda ya sama magnificent. Nanti kalau kalian mentranslate canggih itu jangan pakai magnificent tapi pakai sophisticated ya. Yang ini describing place, kalau ini mungkin describing thing ya. Oke. Noisy itu berisik ya. Ancient, kuno, tempatnya kuno atau langka ya. Unusual, tidak biasa. Ini biasanya ke culture or habit ya. Pleasant, menyenangkan. Kalau pleasant itu masih umum, mau dipakai di mana saja bisa. Boring itu membosankan, ini lebih ke perasaan ya. Huge, besar atau luas. Hug ya. Charming, indah ya. Kalau cewek bisa nggak disebut charming? Manusia bisa nggak? Bisa. Charming itu bisa berarti indah, cantik, menawan ya. Rural ini pedesaan, ini bahasa khusus. Natural, alami ya. Oke. Di sini Bapak akan ngasihkan contoh. In this section I will give the implementation of descriptive text which describing about people ya. Jadi seperti pengertiannya tadi, descriptive text itu kan menjelaskan tentang orang, benda atau tempat. Nah, di sini Pak contohkan pakai orang dulu ya. Nah, seperti tadi as the opening that's in generic structure of descriptive text there are two kind, identification and descriptions ya. Oke, yang pertama kita mainkan di identification. Oke, ini judulnya My Beloved Mother, ibu yang tercinta ya. My mother is everything for me. Ibu saya itu adalah segala-galanya bagi saya. Karena apa? Karena tanpa ibumu, kamu tidak akan ada apanya. Itu maksudnya ya. The existence of her among us is divinely important. Keberadaannya di antara kita tuh benar-benar teramat sangat penting. Bayangkan ya. Karena dia yang mengasih roh sama kamu, mengasih nyawa. Jadi jangan, kalau Bapak boleh minta jangan main-main sama ibu ya, biar nggak kayak Bapak durakan ya. Next, I owe a great job to what she has been doing ya. She has been doing. Saya berutang banyak terhadap apa yang telah dia sedang lakukan. Kenapa bahasanya telah sedang lakukan? Ini tenses ya. Ini punyanya simple present perfect continuous. Artinya dari kamu mau direncanain untuk dibuat sampai kamu ada detik ini, ibumu tetap memperlakukan kamu seperti dewa. Itu maksudnya ya. Until right now, sampai detik ini. Now that's why I love her so much. Karena perlakuan ibu yang begitu sempurna, makanya saya teramat mencintainya. Itu ya. Karena kalau bagi Bapak Tuhan itu adalah ibu. Kalau bagi kalian saya nggak tahu Tuhannya apa ya. Kalau Tuhan di alam nyata ya, kalau Tuhan di alam nyata Pak itu ibu. Kalau Tuhan di alam niskala ya Tuhan sesuai dengan agama dan keyakinan kita.
Itu maksudnya ya. Karena apa? Kalau kita minta sesuatu sama ibu orang tua kita, apapun itu ada dengan sedetik itu pula. Tapi kalau minta sama Tuhan, kita diuji dengan proses. Oke. Next, description. Nah, ini mendeskripsikan secara rinci, secara detail tentang topiknya ini. Yang menjadi judul adalah Ibuku Tercinta. Oke, my mother ya, sama. My mother's name is Luh Nyaring. Ini kelebihan Bapak ya. Nama ibu saya adalah Luh Nyaring ya. She is beautiful. Dia cantik orangnya ya. Walaupun jelek, saya tetap cantik. Karena apa? Karena seorang cewek pasti cantik, gak ganteng. Cuma cantiknya ada grade-nya 1, 2, 3 sampai 10 ya. She is tall but little fat. Nah, dia tuh tinggi tapi sedikit gemuk. Maklum ya, rakus mungkin. She has short black, ini black bukan black ya. She has short black straight hair. Nah, dia punya rambut yang pendek, hitam, lurus ya, bukan keriting. Karena ibunya nggak suka makan mie, makanya rambutnya lurus. Makannya apa? Sawi ya. Sawi kan lurus dia. Oke. Next. She has brown skin. Dia mempunyai kulit yang coklat. Maklum, ibu saya dari Karangasem, tidak perlu pakai bedakan, kena sinar langsung coklat. Karena bulenya juga senang kulit coklat. Dia capek kulit putih, tapi kita ngubur biar kulitnya putih. Inilah manusia ya. She always support me in all condition. Nah, ibu itu selalu mensupport saya dalam segala kondisi. She also always be next to me in all situation. Dia juga selalu ada bersamaku dalam suka dan duka. Ini pengertian lebih detail. My mother is a real angel. Ibu saya itulah benar-benar seorang bidadari, seorang Tuhan ya. Seperti yang Bapak tadi jelaskan. Itu tentang orang, descriptive text tentang orang. Sekarang yang tentang tempat ya. Oke. Descriptive text of place, descriptive tentang tempat. Sama ada identification, juga ada description. Identification ini pakai tempatnya Culaman Beach ya. Culaman Beach is located in Karangasem Regency, East Bali ya. Culaman Beach itu ada di Kabupaten Karangasem, Bali Timur. It has many beaches tourism object. Itu Karangasem mempunyai banyak objek wisata pantai ya. Is located in Culaman Village, itu terletak di Desa Culaman, kampungnya Bapak ya. Kecamatan Kubu Distrik. It's about 2 hours from Denpasar by bus. Itu sekarang cuma 2 jam dari Denpasar. Kalau dari Tabanan mungkin 1 jam ya. Karena sudah ada shortcutnya sekarang. Oke, itu di identification. Sekarang di description yang lebih detail ya. Ini lidah Bapak belepotan ya. Culaman Beach is situated in close Agung Mountain. Jadi pantai Culamannya itu terletak hampir mepet dengan Gunung Agungnya ya, karena di bawahnya banget ya, jarak cuma berapa kilo. With a beautiful coral garden, dengan pemandangan taman karang bawah lautnya yang super duper ya. Many beautiful fishes, ada banyak ikan-ikan yang cantik. Karena pantainya berbatu, jadi ikannya senang. Jadi begitu kamu nengok di pantai, kamu udah bisa lihat beragam ikan. Cuma ikan duyung aja kamu nggak bisa lihat ya. This beach has fresh and warm and clear water. Nah, pantainya ini punya air yang segar, hangat dan jernih. Jadi kalau kamu renang sana nggak perlu pakai masker ya. Kamu tinggal nengeng, sudah bisa lihat ikan. Enak banget, nggak keruh airnya ya. Kalau nggak percaya bisa dicoba datang ke Celamban ya. This beach is as the most beautiful diving spot area. Nah, Celamban ini adalah merupakan tempat ya, spot diving area, tempat penyelaman yang paling terkenal di dunia karena ada di sana terdapat shipwreck, bangkai kapal ya. There many hotel and nice homestay there. Oke, di sana juga ada banyak hotel dan penginapan. Nah, kalau mau melalui Karangasem, kalian nggak usah takut kalau kemalaman sudah ada hotel. Kalau lapar sudah ada restoran. Kalau restorannya tutup, mampir ke rumah Bapak. Dijamin gratis ya. Nah, itu contoh ada orang dan tempat. Kalau bendanya nanti anak-anak bisa bikin sendiri. Nah, dari penjelasan itu tugasnya sama seperti biasa. You just to make a short video about re-explaining the topic by using standing position ya. Nanti kamu pas rekaman menggunakan posisi berdiri. Tujuannya apa? Untuk to know about your ability or your competence
in remaining about the topic. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan anak-anak dalam menghafal materi. And your task you will send in LMS Moodle ya. Nanti tugasnya kirim di LMS Moodle. Okay?